Laki-laki yang gagah dan perkasa bukanlah laki-laki yang berotot kuat, yang badannya besar, yang suaranya menggelegar. Tapi laki-laki yang kuat di hadapan Allah adalah laki-laki yang meninggalkan segudang pekerjaan dunianya, lalu dia tinggalkan itu semua demi memenuhi panggilan Allah yang semata. Manuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang begitu mulia ini, Sayyidul Ayyam, di tempat yang paling mulia di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Jikalau di hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, jika hari ini Allah masih berikan kaki yang sanggup untuk melangkah, tangan yang masih sanggup mengayun, mata yang masih berkedip, jantung yang masih berdetak, nafas yang masih berhembus, darah yang masih mengalir, itu semua adalah karunia pemberian Allah kepada kita semua. Karena berapa banyak orang yang hari ini sama dengan kita, jantungnya masih berdetak, kakinya masih sanggup mengayun, melangkah, tangannya masih sanggup mengayun, badannya sehat, tenaganya kuat, suaranya menggelegar, ototnya besar. Tapi mereka tidak diberikan Allah nikmat iman di dalam hati. Berapa banyak hari ini orang yang masih ramai di jalan, masih ramai di kantor, masih ramai di warung, masih ramai di pasar, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari kehidupan dunia. Kata ustadz, kata ulama, kata kiai, kata buya, sehat itu adalah nikmat. Ya, betul, sehat itu nikmat. Tapi ingat, kalau sehat itu diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika nikmat sehat itu tidak ada rasa takut di dalamnya kepada Allah, maka dia bukanlah nikmat, justru itu adalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini orang yang sehat, yang ada iman di dalam hati, maka dia akan mudah dan sangat enteng untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki kesehatan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan begitu mudah dan enteng untuk meninggalkan sholat Jumat yang sekali dalam sepekan ini. Padahal bukankah Nabi sudah memperingatkan kepada kita, man sholah Jum'atan, man tarokal Jum'atan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratain, 3 kali berturut-turut tanpa uzur, tanpa penyebab syar'i, maka dia taba Allahu ala qalbih, maka Allah akan kunci hatinya, Allah akan khatam pintu hatinya dari kebaikan, dari jalan yang penuh hidayah, dari jalan menuju kebenaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar akibat orang yang meninggalkan sholat Jumat. Laki-laki yang gagah dan perkasa bukanlah laki-laki yang berotot kuat, yang badannya besar, yang suaranya menggelegar. Tapi laki-laki yang kuat di hadapan Allah adalah laki-laki yang meninggalkan segudang pekerjaan dunianya,
lalu dia tinggalkan itu semua demi memenuhi panggilan Allah yang semata. Iza azanu muazin fi yaumil jum'ah, ketika suara azan itu sudah dikumandangkan pada hari Jumat, haram Allah mengharamkan perbuatan apapun kecuali hanya datang memenuhi panggilan Allah semata. Kita yang kuat, kita yang gagah perkasa, kita yang punya otot, kita yang punya tenaga yang menggelegar, tapi begitu mudah meninggalkan panggilan Allah yang sekali sepekan ini. Kalaulah panggilan yang sekali dalam sepekan ini mudah bagi kita untuk meninggalkan, lalu bagaimana agaknya yang panggilan yang 5 kali dalam sehari semalam? Man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata, jelas kafirnya di hadapan Allah. Orang yang sudah murtad, keluar dari Islam, tidak lagi menyandang agama Islam, tak layak jenazahnya dimandikan, dikafankan, bahkan disolatkan. Campakkan saja ke batang sungai. Begitu keras ajaran agama ini tentang solat. Tentang solat. Karena di bulan Rajab ini adalah bulan di mana Nabi SAW naik ke langit, lalu naik ke Sidratul Muntaha, menjemput panggilan, menjemput perintah solat. Zakat, umroh, haji, sedekah, semua ayat saja yang turun terkait masalah perintah solat. Kenapa tak ayat yang turun? Kenapa tidak hanya Jibril yang membawa perintah solat itu? Kenapa mesti dijemput ke atas? Karena perintah solat bukan perintah yang main-main, saudaraku. Karena perintah solat bukan perintah yang biasa, saudaraku. Ini adalah perintah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika badan sudah berubah menjadi bangkai, disemayamkan di dalam lubang tanah, maka yang pertama ditanya dan disoal adalah bagaimana solat kita. Bagaimana dulu hidup di dunia? Pernahkah solat? Pernahkah jidat ditempelkan ke lantai atau tidak? Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, sedang solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh atasanmu sehingga begitu mudah kau tinggalkan solat Jumat ini? Apa yang dijanjikan oleh dunia ini kepada kita sehingga begitu mudah kita meninggalkan solat Jumat ini? Apa yang diberikan oleh anak dan istrimu sehingga engkau begitu menyepelekan solat Jumat ini? Ingat saudaraku, mencari harta boleh, tapi ketika panggilan Allah datang, tidak ada lagi berguna harta itu. Ketika engkau mencari rezeki, silahkan, tapi ingat, panggilan Allah jangan pernah kau lalaikan. Karena sesungguhnya yang dibawa mati bukanlah pekerjaan. Karena sesungguhnya yang akan dibawa mati hanyalah solat, ibadah, amal soleh, amal ibadah yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Dunia ini tak lama kita pakai, saudaraku. Jangan kau gadaikan akhiratmu hanya karena mencari dunia yang sementara. 60 tahun dunia ini kita pakai, saudara-saudara. 60, 70 tahun. Kalau ada lebih 80, itu pun hanya bonus dari Allah. Lalu bagaimana kehidupan kita setelah kematian? Orang yang beriman adalah orang yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Orang yang beriman adalah orang yang meyakini bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang kekal dan abadi setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Disitulah nanti akan dipertanggungjawabkan segala amal ibadah selama hidup di dunia ini. Maka jangan pernah digadaikan hidup yang sesaat, hidup untuk selamanya demi hidup yang sesaat. Dunia ini, kata Sayyidina Ali An-Nasuniyam, orang yang hidup di dunia ini adalah seperti orang yang sedang tertidur lelap. An-Nasuniyam, manusia itu tidur, kata Sayyidina Ali. Falamma matu intabahu, ketika mereka sudah mati, barulah mereka terbangun dari tidur mereka yang panjang. Tidur yang dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang indah. Tidur yang diselimuti dengan bunga-bunga tidur semata. Ada orang yang bermimpi menjadi orang kaya.
sehingga angkuh dan sombong. Ada orang yang bermimpi jadi pejabat hingga dia menggenggam tangan. Ada orang yang bermimpi menjadi orang yang terkenal sehingga dia tersenyum sendirian. Itulah hidup, saudaraku. Ketika kita mati, baru kita menyadari, oh ternyata pernak-pernik kehidupan dunia itu hanyalah bunga-bunga tidur semata. Mimpi pernah menjadi orang kaya, bermimpi pernah menjadi penguasa, bermimpi pernah menjadi orang terkenal, itu semua akan ditinggalkan. Yajma'ul maita salasun, kata Nabi. Yang mengiring jenazah itu sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama, mal, harta, mobil mewah, kereta kencana, dibeli dengan harga ratusan juta. Itu semua hanyalah harta belaka. Ikut dia mengiring, ya, mobil mewah yang kita beli hanya akan sampai mengiring kita sampai di pelataran parkir pemakaman umum saja, saudaraku. Sampai dari situ, yang dulu kita mandi, hari itu kita yang dimandikan. Dulu berpakaian, hari itu dipakaikan orang. Hari itu kita mandi sendiri, besok kita akan dimandikan orang. Dulu berjalan, tapi diperjalankan orang. Maka sampai pada masanya, jenazah akan terbujur kaku. Tak ada beda mana yang kaya, mana yang miskin. Tak ada beda mana yang punya jabatan dengan rakyat jelata. Tak ada beda mana yang kaya raya dengan yang miskin papa. Semuanya sama, terbujur kaku. Akan digotong jenazahnya, digalikan orang lubang setinggi tegak berdiri. Habis itu disemayamkan orang. Lalu dimasukkan tanah. Dimasukkanlah anak. Yang satu memegang kepala, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang kaki. Lalu dia tinggalkan kita sendirian dalam lubang tanah yang sempit. Lalu dia masukkan tanah perlahan-lahan. Habis tanah sampai ke atas, mereka meneteskan air mata. Sahabat, istri, anak, andai tolan, karib kerabat, teman sekantor. Sahabat semua menangis, berurai air mata. Hari itu mereka bersedih. Habis itu mereka bacakan talqin, mereka kirimkan sepatah dua patah doa. Habis itu mereka akan meninggalkan kita sendirian. Sayup-sayup suara injakan kaki mereka terdengar oleh kita dari lubang tanah itu. Mereka meninggalkan kita sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana anak? Mana istri? Mana jabatan? Mana harta? Tinggal. Semua akan kita campakkan, kita tinggalkan. Yang kita bawa mati tidak lain dan tidak bukan amal ibadah. Yang pertama yang mengiring kita adalah harta. Rumah itu kita yang mengukurnya, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang membentuk rupanya. Tapi setelah berubah menjadi bangkai, kita hanya setumpuk daging yang busuk. Tak ada 1 meter pun tempat untuk kita di rumah yang kita bangun itu. Kita diantarkan. Kemana kita diantarkan? Paling sudut, paling ujung pemakaman umum. Mana rumah yang mewah itu? Tinggal. Harta tinggal. Yang kedua, yang mengiringi jenazah itu sampai ke liang lahat adalah ahluhu, keluarganya, anak, istri, keluarga, sahabat, andai tolan, karib kerabat, tetangga, semua ikut mengirim. Mereka berurai air mata, meneteskan air mata. Mereka bersedih, berduka lara karena kehilangan. Hari berganti, musim berubah. Kita akan ditinggalkan, kita akan dilupakan. Kita hanya menjadi kenang-kenangan di masa yang lampau, saudaraku. Yang ketiga, yarji usnani, kata Nabi. Yang 2 itu pulang. Harta pulang, akan ditinggalkan. Sepekan 2 pekan setelah kita meninggal, mereka akan rapat dalam rumah kita, membagi harta warisan. Yang kita cari siang menjelang petang, petang sampai malam, tunggang langgang lintang kukang mencari harta. Tapi harta itu akan dikerat, dibagi, dan dipotong menjadi harta warisan. Mereka hanya menikmati saja titik peluh keringat kita, saudaraku. Sementara kita menghadap Allah dalam keadaan yang sangat terhina dan sehina-hinanya. Yang 2 pulang, anak pulang, istri pulang, semua pulang meninggalkan kita.
Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kita hanya akan tinggal nama, saudara. Wa yabqa wahidun. Lalu yang mengiringi manusia yang ketiga adalah amal ibadah. Inilah yang akan menemani kita dalam gelapnya kuburan. Inilah yang akan menemani kita dalam sempitnya kuburan, hingga kita sampai kehadiran kepangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar ini, harta yang kita cari, jabatan yang kita cari, semua itu akan kita campakkan dan akan kita tinggalkan, saudaraku. Mana yang kita bawa mati? Kalaulah pernah di sela-sela hidup kita pernah menempelkan jidat ke lantai, lalu kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itulah yang akan kita bawa mati. Kalaulah pernah di sela-sela hidup dulu telapak tangan mengusap kepala anak yatim, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Kalaulah pernah semasa hidup di dunia harta yang dititipkan Allah diberikan di jalan Allah untuk membangun masjid, membana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia satu istana di dalam surga. Itulah yang akan menolong kita, yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kita tinggalkan, saudaraku. Maka di hari Jumat, di hari yang barokah, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, satu pesan kita, satu yang ditanamkan dalam hati. Kalaupun mungkin sholat kita yang 5 waktu belum bisa sesempurna orang lain, belum bisa sempurna seperti ulama dan ustadz, paling tidak sekali yang sepekan ini jangan pernah kau tinggalkan, saudaraku. Tidak ada harga diri laki-laki di hadapan Allah kalaulah panggilan yang sekali sepekan ini pun dia tinggalkan. Tidak ada harta yang melimpah ruah yang akan menyelamatkanmu kalaulah panggilan yang sekali sepekan ini pun kau tinggalkan dengan begitu enteng. Hartamu hanya akan menjadi penyakit karena semua akan ditanya dan disoal di hadapan Allah. Sementara solatmu lah yang akan menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dibutakan oleh Allah, kita dibutakan oleh syaitan, kita disesatkan oleh syaitan. Kita lebih memilih harta, kita lebih memilih jabatan, kita lebih memilih pekerjaan dibandingkan duduk hanya beberapa menit saja di dalam rumah Allah mendengarkan khutbah sang khatib. Lalu ketika itu kita ucapkan Allahu Akbar, kita angkat kedua tangan, lalu dalam sujud kita berserah diri kepada Allah bahwa tidak ada yang tinggi dan kuasa, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah semata. Ketika itu Allah akan berikan kemudahan dan kelancaran, bahkan nanti kita mati pun akan menjadi orang yang beramal soleh, mati dalam keadaan husnul khotimah. Pesan khatib kepada kita semua, jangan pernah tinggalkan Allah. Seberat apapun duniamu, sebesar apapun dunia telah menjanjikanmu, yang jelas Allah lah yang lebih utama dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.